mari kita didik anak-anak ini, apalagi khususnya di MAN 1 ini, jadilah semua berhasil ya, harapannya berhasil semua ya. Jangan sampai terkena pidana dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nimah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, seiring dengan perkembangan zaman tentu saja tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Tentunya dari sosial media juga ini akan timbul berbagai selain permasalahan, selain timbul akan adanya pengaruh positif, tentu saja ada juga pengaruh yang negatif. Nah, pada kesempatan kali ini podcast Mansaro telah berhasil mendatangkan salah satu Bapak AKP Agus El Fauzi SSMM. Beliau adalah Kasat Binmas dari Polres Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Fauzi. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kuat. Harus semangat. Harus tetap semangat Pak ya. Pak, datang ke MAN 1 Bojonegoro. Baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah pernah ke sini ya, karena kan saya juga orang asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro? Ya, tentunya kan saya menjabat muter-muter di sini sudah. Muter-muter di area Bojonegoro saja. Oh. Aslinya mana Pak? Aslinya Kedung Adem. Oh, dari Kedung Adem. Wah, dari Sobat Mansaro ada yang dari Kedung Adem mungkin kenal dengan Pak Fauzi. Mestinya sudah terkenal nih. Iya, pernah. Nggak hanya di Kabupaten Bojonegoro, tapi di Kedung Adem juga sudah terkenal. Pernah kapal di sana 2 tahun. Iya. Oh, di Kedung Adem selama 2 tahun. Terus kemudian Pak, berarti awal menjabat pertama kali sudah di Kedung Adem sana atau sudah langsung di Bojonegoro Pak? Di Polres pernah, iya. Di Lalu Lintas, kemudian di Burno juga Kanit Lantas di sana, di Burno 5 tahun. 5 tahun. Kemudian di Kedung Adem, Kapolsek Kedung Adem 2 tahun. 2 tahun. Kapolsek Ngasem ya. 1 tahun, kemudian sampai saat ini Kasat Binmas di Polres Bojonegoro. Wah, berarti perjalanannya sangat panjang sekali Pak ya. Berarti enggak, maksudnya tidak apa Pak namanya ya, ada tangga lah dari bawah terus naik tangga menjadi sekarang menjadi Kasat di Binmas nih Pak. Polres Bojonegoro. Ini Pak, tadi kan sudah saya bahas nih di awal terkait tentang untuk Pak El Fauzi. Jadi Sobat Mansaro, Pak Fauzi ini datang ke MAN 1 Bojonegoro juga dalam rangka sosialisasi terkait kenakalan remaja Pak ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk sekarang itu kenakalan remaja yang ada di zaman sekarang Pak nih, di era teknologi, adanya semuanya yang serba instan gitu Pak. Apa saja sih Pak untuk kenakalan remaja yang sangat banyak sekarang yang perlu ditangani lah? Iya, untuk saat ini memang ya kaitannya Bojonegoro ini kan budaya pencaksilat ya. Oh ya. Ini ya harusnya ya pencaksilat ya dalam mungkin di sekolahan, dalam pekerjaan itu harus netral semua, tidak usah membawa-bawa perguruan ya. Maksudnya begitu iya. Boleh ya, boleh ikut perguruan boleh, tapi saat kita bersatu bermasyarakat ya kita tinggalkan itu. Semua sama, warga masyarakat Bojonegoro khususnya dan Indonesia. Oh, anggap saja pencaksilat itu adalah memang pencaksilat itu adalah salah satu dari bidang olahraga ya, gitu Pak ya. Atau budaya Bojonegoro memang banyak ikut perguruan silat. Tentunya di sini ya kita harus terapkan dengan baik ya, karena juga etikanya di perguruan juga sama. Pasti mereka ngajaknya pasti baik-baik, bukan nggak ada untuk berkelahi, tidak ada. Pada hakikat awalnya memang di perguruan mungkin di persilatan dan lain sebagainya itu kan memang mengajaknya memang untuk olahraga dan sebagainya Pak ya. Mungkin dari karena faktor-faktor mungkin lingkungan itu bisa mempengaruhi nggak sih Pak kalau untuk terkait seperti itu? Nah, kalau kita juga pencegahannya juga sama. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi.
apalagi anak sekolah ini ya, jangan sampai salah pilih teman, termasuk lingkungan ya. Nah, kalau sampai anak-anak ini sudah salah memilih teman, di situ temannya suka nongkrong, suka cangkruan, terus ngeslot, gitu, ngecip, nah. Ini kan tidak baik. Nanti habis untuk belajar tidak ada. Ya, seperti itu. Ini ya kita harus hindari, harus sama-sama, baik anaknya sendiri harus bisa mencegah, kemudian orang tua juga harus bisa mengawasi. Peran penting dari orang tua. Kemudian saat di sekolah juga demikian. Berarti guru ya. Berarti semuanya berperan aktif, Pak ya. Mulai dari orang tua, mungkin dari rumah, terus kemudian dari Bapak Ibu guru, terus lingkungan pertemanan juga mempengaruhi, Pak ya. Kalau untuk diri sendiri gini, Pak ya, mungkin kalau dari lingkungan pertemanan itu sudah bagus, tapi kok tetap melakukan mungkin kenakalan dan lain sebagainya. Untuk menjaga diri itu bagaimana sih, Pak? Ya ini perlu juga kita menjaga diri. Nah, tentunya yang pertama harus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Harus punya ilmu. Ilmu tidak ilmu dunia saja. Ilmu dunia sekolah ya itu tidak wajar ya. Kita pasti tidak ketinggalan. Tapi yang ilmu satu ini, ilmu agama ini yang kurang kadang. Dengan ilmu agama ini semakin imannya semakin meningkat. Al imanu yajidu yang khusyuk ya. Semakin imannya, semakin ketakwaan tinggi, imannya pasti naik. Juga, nanti terpengaruh susah, tidak akan bisa terpengaruhi. Diibaratkan dalam gelas itu ya diisi ilmu-ilmu agama penuh, akhirnya diajak kejelekan tumpah ya tidak mau. Berarti kalau di Man Satu Bojonegoro ini berarti sudah ada, Pak ya, mungkin ilmu agamanya juga dapat, ilmu umumnya juga dapat. Tinggal kita sendiri untuk menata diri kita, mungkin dari Sobat Mansaro sendiri, Pak ya, untuk memilah-milah teman juga. Itu apakah perlu sih, Pak, untuk memilah-milah teman kayak gitu, Pak? Iya perlu ya, ya dirinya ini yang bisa memilah. Karena kita cuma sebagai kepolisian apalagi cuma bisa mengingatkan. Contohnya apa? Kalau berkendara sepeda motor ya tolong pakai helm. Gunakan helm SNI. Ini kita mengingatkan, tapi dirinya kalau nggak sadar, sampai kita ingatkan sampai ini istilahnya capek ingatkan, sampai banyak diingatkan, tapi kalau nggak sadar ya tetap nggak mau pakai helm. Jadi kembali kepada dirinya masing-masing. Kembali kepada diri sendiri masing-masing. Sarana ada, iman satu ada. Nah, ilmu agama ada, ilmu dunia ada. Tapi kalau anaknya sudah salah memilih teman, tentunya ya sudah nggak bisa. Makanya kita bersama-sama harus bersatu, baik orang tua, pihak sekolahan, kepolisian, terus kemudian masyarakat, tetangga dan lain sebagainya, sama-sama kita mengingatkan. Berarti semua itu berawal dari diri kita sendiri, seperti itu, Pak. Kadang nih, Pak, karena kalau untuk permasalahan remaja sendiri, kalau di masa-masa remaja, apalagi di masa-masa SMA kayak gini, Pak ya, itu tuh namanya itu masih dalam proses pencarian jati diri, kayak gitu, Pak. Jadi kayak tingkat egonya itu masih tinggi, seperti itu. Nah, sebagai remaja itu kita harus bagaimana sih, Pak? Ya memang, apalagi kelas 11 ini ya. Dia mulai muncul, oh ini yang suka balapan. Ya, seperti itu. Suka main suka di warung kopi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini sudah muncul di situ. Dia nggak mau belajar, dia maunya tuh cari hiburan. Nah, mungkin terpengaruh dengan temannya, makanya bisa terpengaruh tadi. Ada salah pilih teman, akhirnya diajak balapan ikut, ya mau dia. Padahal itu liar, tidak boleh gitu. Kemudian diajak ngopi gitu, ngopi tapi di situ bukannya belajar tapi ngeslot. Di situ main chip, berarti kan tidak ada manfaatnya. Nanti otaknya jadi malas, tidak mau bekerja, gitu. Tidak punya harapan, ya akhirnya ya sudah jadi anak yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ini Pak, tadi kan masih dari diri sendiri Pak. Untuk kontrol Pak, mungkin kontrol dari keluarga, terus Bapak Ibu guru. Bagaimana sih Pak cara kita mengontrol dari anak? Mungkin apabila Bapak Ibu guru atau mungkin ayah ibunya yang ada di rumah, cara kita mengontrol anak itu bagaimana sih Pak? Mungkin ada cara? Itu tadi dengan kita berbanyak ilmu agama, ya, kita sering mendengarkan mungkin nasihat-nasihat dari ulama, dari kiai, kita dengarkan dengan baik gitu. Terus kemudian cari ilmunya juga demikian, dengan berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis itu ya tentunya kita mengikuti Rasulullah, ya, akhirnya menjadi orang yang tabah, sabar,
dan istilahnya diharapkan menjadi suri tauladan. Nah itu yang kita harapkan gitu. Jadi kita tidak gampang emosi ya. Jadi diganggu tapi nggak gampang emosi. Ya, karena Rasulullah juga demikian. Diludahi pun sama orang itu loh. Tetap sabar. Ujian itu berarti kita perlu contoh itu suri tauladan dari Rasulullah itu kita yang perlu kita untuk contoh jati diri sebenarnya itu. Terus saya penasaran nih Pak, berarti kan ini dengan adanya Pak Fauzi datang ke madrasah, ini kan berarti dari kepolisian sendiri, berarti ada perhatian khusus nih Pak. Saya menyebutnya perhatian khusus karena terkait kenakalan remaja dari pihak Polres Bojonegoro juga datang. Ini datang ke, apakah hanya di Man 1 Bojonegoro ini saja atau mungkin di madrasah-madrasah lain, di sekolah-sekolah lain juga didatangi Pak? Ya, kita ini ya dengan datangnya ke sekolah-sekolah baik MAN, SMA, SMP ini nanti akan semua kita datangi ya. Makan waktunya bergantian. Seperti itu. Harapannya itu dari Bojonegoro itu tidak ada kenakalan remaja yang ditimbulkan dari anak pelajar, itu harapan kami seperti itu. Kenakalan remaja seperti mungkin kalau untuk sekarang, kalau di Bojonegoro sendiri kasus kenakalan remaja yang paling tinggi itu terkait apa sih Pak? Terkait perkelahian. Perkelahian karena tadi perburuan tadi Pak ya. Kalau untuk kenakalan terkait narkoba dan sebagainya, apakah juga masih ada Pak di Bojonegoro? Ada, cuma kan dari anak sekolah juga golong juga nggak begitu banyak. Cuma di Bojonegoro sendiri banyak. Sampai saat ini sudah 50 yang ditangani oleh Polres Bojonegoro. Karena 50-an, iya kasus narkoba itu. Tadi juga saya sampaikan narkoba juga demikian. Termasuk itu juga pengaruh daripada HP tadi. HP, kemudian ajakan-ajakan yang tidak benar, kita salah memilih. Nah, ternyata itu ajakan yang tidak baik. Akhirnya diajak pakai narkoba, diajak berkelahi, diajak tawuran itu, diajak balapan liar. Nah, ini kan berarti kan ajakan-ajakan yang mudah melalui handphone, media sosial WhatsApp tadi itu ajakan-ajakan. Karena waktu saya Kapolres demikian, pernah saya temui itu ajakan lewat HP. Nah, hanya dengan lewat HP itu saja sudah banyak mendatangkan teman-teman yang banyak, dan sangat mudahnya HP ini mengumpulkan anak-anak sangat mudah. Untuk itu tolong dihindari. HP ini gunakan komunikasi dengan yang baik. Gunakanlah HP sesuai dengan porsinya. Mungkin untuk belajar, saja lah untuk kebutuhan. Mungkin untuk belanja online boleh lah. Belanja online ya mungkin ya gunakan yang baik lah. Ya, tidak usah. Kalau nggak perlu nggak usah digunakan. Seperti itu. Terus kemudian nih Pak, dengan datangnya ke Man 1 Bojonegoro sendiri terkait tentang handphone dan lain sebagainya, tadi kan berarti dari diri kita sendiri seperti itu Pak ya. Bagaimana yang dikatakan Pak Fauzi tadi, bagaimana kita membekali diri dengan mungkin nggak hanya dengan pengetahuannya dari luar, tapi juga dengan ilmu agama juga seperti itu. Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan kesan untuk Sobat Mansaro Pak, bisa disampaikan Pak, monggo. Ya, kami dari kepolisian tentunya bermohon kepada Bapak Ibu Guru Man 1 ya, tentunya mari kita didik anak-anak ini, apalagi khususnya di Man 1 ini, jadilah semua berhasil ya, harapannya berhasil semua ya. Jangan sampai terkena pidana dan lain sebagainya gara-gara kenakalan remaja gitu. Karena kurang pengawasan sekolah maupun orang tua, ya, kasihan nanti anak-anak ini. Harapannya nanti tidak akan tercapai. Tidak akan adanya pidana-pidana dan lain sebagainya. Semoga Man 1 Bojonegoro siswa-siswanya juga semoga tetap melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturannya seperti itu Pak. Baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar maupun mungkin di lalu lintas dan lain sebagainya seperti itu Pak. Baik Pak Fauzi, terima kasih banyak atas kedatangannya di podcast Mansaro. Semoga tidak kapok Pak ya untuk datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Kami tunggu kedatangannya lagi ke sini Pak ya. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir perbincangan saya dengan Bapak Agus El Fauzi Pak ya, dari Kasat Binmas Polres Bojonegoro. Saya Azimatun Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.